uangnya dan miliaran, saya tahu lah ya. Karena rekeningnya saya pegang juga. Nah ini bukti bondnya guys ya. Di sini sih, nah ini. Pas lagi lebih aman bro. Enggak, maksudnya ini sih 43 sih ada ini. Iya, ini terkadang. Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi dengan saya Indra. Kali ini kita bakal bahas suatu barang, bukan barang sih tepatnya hewan ya, yang dimana hewan itu diisukan harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Hewan apa itu? Hewan itu adalah toke. Tapi apakah benar atau enggak sih? Masa sih hewan kayak gitu harganya bisa sampai miliaran rupiah, bahkan ada yang sampai triliunan. Nah, makanya sekarang kita bakal bahas konten tentang toke. Apakah benar hewan toke itu bisa mencapai harga fantastik sampai segitu besar ya? Kalau kayak gitu ya semua orang kita usaha toke aja ya, nggak usah usaha yang lain, karena kan bakal jadi cepet kaya. Tapi dulu kita bahas dulu gimana realnya ya. Ada YouTuber lain nih yang pernah ngebahas tentang toke, yaitu dia intinya ngebahas tentang dua hal dari toke itu, yaitu yang pertama bahwa panjang toke itu maksimal nggak bisa lebih dari 35 cm. Toke rumah atau toke hutan ini bisa mencapai panjang kurang lebih hanya 35 cm. Dan yang kedua, dia bilang harganya juga nggak akan ada yang sampai miliaran. Dan bisnis toke ini juga tidak pernah ada real transaksi yang benar-benar nyata teman-teman. Nah, sekarang kita mau jawab, apakah benar yang dibilangin YouTuber itu bahwa toke yang bisa sampai lebih panjang daripada 35 cm dan harganya nggak bisa sampai miliaran? Pertanyaan pertama itu bisa kita jawab dengan mudah. Yang sampai maksimal 35 cm itu salah guys. Kenapa? Karena saya sendiri juga punya barangnya, toke yang besar banget. Sekarang mungkin udah mau sampai sekitar 45 cm. Dan juga pernah dibahas di salah satu TV swasta yang mengundang narasumber yang punya toke. Itu dia bawa tokenya itu besar juga ya. Kalau taksiran saya sih itu udah di atas 40 cm besarnya. ukuran besar gitu susah Pak jadi. Oh, susah. Susah. Ukurannya kecil yang di rumah biasa tuh banyak. Bukan waktu berapa puluh tahun lagi bisa besar. Oh. Dan di sana bisa kita lihat bahwa memang ada toke yang ukuran besar itu. Nah ini saya bakal tunjukin ke teman-teman toke yang saya punya ya. Oke guys, ini dia toke yang saya punya. Lucu banget kan ya, imut-imut. Ini dia anaknya ya. Yang ini sih nggak ada harganya. Tapi jangan salah, saya juga punya yang gede banget, yang besarnya banget. Tapi kalau sekarang ditunjukin sini nggak mungkin juga, karena sekarang udah jam 9 malam guys. Nih lihat sendiri ya. Nggak mungkin karena toke yang besar itu saya simpen di ya udah malam aja, udah gelap ya, dan takut lah udah malam-malam. Nah mungkin saya bisa kasih sedikit cuplikan videonya nih. Videonya toke yang saya punya ini kayak gini guys gedenya. Oke guys, ini dia tokenya. Teman-teman kalau pengen lihat, ini gede banget ukuran tokenya teman-teman. Ini sekitar 45 cm-an. Boxer ya. Pas lagi lebih aman bro. Enggak, maksudnya ini sih 43 sih ada ini. Iya, ini agresif masalahnya. Ini mas apa namanya? Ini kan kaca nih. Kalau mas kaget terpecah nih. Kalau main ini kan dia Mika ya sebelah sini. Saya sih biasa megang sih. Oh gitu. Iya, cuman maksudnya ini jangan sampai dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu mas. Jauh. Jangan Enggak aku gini dulu mas. Ya kalau putus kalau pas mas hati-hati mas. Enggak, maksudnya terkadang. Toke itu sekitar setahun lalu lah ya, udah ada yang
naksir mau beli, itu harganya ya lumayan mahal juga, sampai miliaran juga, dia tawar sampai 2,5 miliar. Karena kita kiri ukur itu panjangnya udah sampai 42,5. Cuman kita nggak jadi lanjutin karena agak aneh itu transaksinya guys. Nanti kita ceritain ya gimana transaksinya yang tadi saya bilang itu. Tokek ini adalah hewan nokturnal, jadi dia itu hidup di malam hari ya. Nah ini dia, kalau misalkan kena sinar, dia matanya jadi warna kuning kan. Tapi kalau dia gelap, dia bakal membesar pupilnya, karena dia emang hidupnya di malam hari. Dan dia juga termasuk jenis gecko atau reptil. Dan dia bisa ganti kulit. Nah ini baru aja tadi barusan dia ganti kulit, dan saya udah bantu untuk bisa lebih cepat si kulitnya lepas. Jadi pernyataan yang pertama sudah terjawab ya. Itu nggak benar kalau misalkan dibilangin nggak ada tokek yang besarnya di atas 45 cm. Nah sekarang kita lanjut ke pernyataan kedua, yaitu bener nggak sih tokek ini yang besar harganya bisa sampai miliaran? Sekarang kita bakal bahas ya. Jadi guys, hal itu sebenarnya sampai sekarang masih jadi misteri atau pertanyaan besar buat semua orang. Karena sampai saat ini apakah ada buktinya orang yang udah berhasil tokek sampai transaksi miliaran rupiah? Saya sih nggak tahu ya. Cuman kalau ada, coba dong tunjukin videonya ke kita atau buktinya, bukti realnya. Jangan cuma isu doang yang ada. Saya sendiri adalah seorang yang percaya dengan logika. Jadi kalau buat hal-hal yang di luar logika, itu saya nggak akan percaya. Makanya kenapa saya punya usahanya ini usaha real ya. Saya ini adalah pengusaha yang bergerak di bisnis real kuliner, khususnya itu adalah minuman. Dan juga saya juga pengusaha jual beli dan rental mobil. Mobil ini juga mau kita lepas ya. Ini kondisinya masih semi lokal. Bahas mobil Toyota Alphard. Ini kita mobilnya kemarin baru ambil ya. Jadi masih belum sempat banget dia apa-apa. Keunggulannya mobil Innova ini mau kita lepas sekitar 236 juta. Jadi nggak pernah ngurusin usaha-usaha yang kayak begini. Nah cuman kenapa saya punya tokek yang kayak begini dan juga bisa punya yang besarnya? Oh ya, ini tuh tokek yang kecil ini adalah anak dari tokek yang besar ya. Jadi tokek yang saya punya itu yang besar, itu dia udah bertelur dan anaknya udah banyak banget. Ini salah satunya ini yang saya bawa ke bawah ya. Yang dia bertelur tuh bisa sampai sekali bertelur bisa 2, bisa 3. Dan dia sering bertelurnya. Jadi tokek itu bisa bertelur sesuai dengan waktu yang dia pengenin sendiri, karena dia bisa menyimpan sperma si jantannya di sini. Jadi dia bisa bertelur berkali-kali meskipun si jantannya udah nggak ada. Nah jadi guys, singkat cerita kenapa saya bisa punya tokek ini. Jadi sebelumnya di tahun 2000, udah agak lama sih, mungkin sekitar 4 tahun lalu ya, 4 tahun 5 tahun lalu itu saya pernah ada temen atau investor ya, dia itu yang mendanai saya untuk usaha nikel di Kendari. Nah dia bener-bener kaya ya, uangnya dan miliaran, saya tahu lah ya, karena rekeningnya saya pegang juga. Dan juga selain itu dia juga mendanai saya sampai miliaran di usaha nikel itu. Jadi lagi di Kendari itu saya usaha nikel untuk dikirim ke beberapa perusahaan. Nah nyambung ke orang tadi, karena saya udah dianggap orang kepercayaan sama orang itu yang tadi saya bilang investor barusan. Nah dia akhirnya ngajakin dong saya, katanya dia ada usaha tokek, dibilang ada barang di suatu daerah ya, kita sebut aja di Banjar. Nah makanya karena dia minta temenin, saya sih udah bilang sama dia nih, apa sih kok nggak masuk akal usahanya ya, masa tokek bisa sampai miliaran rupiah. Dia bilang enggak, saya ada channel lain untuk ngejual tokek itu. Dia bilang gak usah khawatir. Tapi saya bilang ya udah, saya nggak ikutan ya, saya cuma nemenin doang, dan saya juga nggak mau ada keluarga apa-apa di sana. Saya cuma ikut nemenin doang, nggak ada ruginya kan, cuma nemenin doang, tapi kita nanti bisa dapat bagian juga. Dan juga nggak mungkin dong saya nolak teman saya itu, karena dia kan udah berjasa sama saya, dia ngasih modal saya ngadain buat usaha nikel dan juga usaha-usaha yang adalah usaha lainnya ya. Jadi saya putuskan untuk berangkat ke Banjar untuk lihat barangnya tokek ini. Dan singkat cerita, kita sampai di Banjar dan kita lihat tokek itu ada bener barangnya, ukurannya 45 cm, dan itu
mau dibeli sama teman saya itu seharga 2 miliar rupiah guys. Ini agak kacau juga ya, tapi bener loh guys, ini kita bukti transaksinya udah ada ya. Kenapa dia berani beli sampai 2 miliar rupiah? Karena dia bilang udah ada rekannya dia atau linknya dia yang siap beli toke itu lagi dengan harga puluhan miliar. Saya sih nggak tahu benar atau enggak ya, saya ikutin aja ya. Nah tapi akhirnya sama teman saya ini dibayar guys tokenya. Nah ini bukti bondnya guys ya. Di sini sih, nah ini bukti transfer juga ada di rekening saya, karena semua dana yang punya dia itu, yang semuanya sih ada beberapa dana yang dia percayain ke saya. Jadi saya sering yang eksekusinya. Di sini sih di kwitansi cuma 40 juta karena ini masih berupa DP, bukan yang pelunasannya. Jadi ini tuh 40 juta. Nah begitu barang nyampe ke kantor kita, ini kita bakal langsung ngasih pelunasan sisanya. Nah guys, cuman di sini ada cerita. Kenapa coba? Jadi guys, pada saat diukur itu tokenya bener-bener ukuran 45. Tapi begitu kita bawa ke Bandung, kita bawa ke kantor, diukur ulang, ukurannya turun dong guys, jadi cuma 38. Alhasil ya kita akhirnya ya gagal dong transaksi tokenya, karena kan yang dibutuhin panjangnya di atas 43 ya, sedangkan itu baru 38 cm. Jadi singkat cerita, si penjualnya itu yang dari Banjar dia nipu. Dia itu ngukurnya nggak pakai meteran yang asli, tapi pakai meteran yang palsu ya guys, meteran siluman. Jadi seakan-akan ukurannya panjang padahal aslinya nggak segitu. Nah akhirnya karena si investor tadi percayain sama saya untuk semua hal, dari mulai keuangan sampai barang-barang pun dia titipin ke saya. Akhirnya disimpanlah si toke yang besar 38 itu di rumah saya. Nah saya rawat itu dari sekitar tahun 2017 ya. Sekarang sih udah 3 tahunan. Makanya sekarang udah lumayan panjang juga. Mungkin sekarang udah sekitar 44 sentian lah ya. Karena kan tahun lalu di gue tuh sekitar 42,5, 43. Ada 42. 42,5. Iya, 42 lebih. 42,5 ya. Nah itulah mengapa saya ada toke, karena nggak sengaja, karena dititipin sama investor saya. Dan akhirnya dia melahirkan banyak-banyak anak toke kayak gini. Ada juga yang udah panjang sih, anaknya ini sih salah satu anak yang ada di sini ya. Nah guys, ini agak lucu juga. Jadi selama saya ngerawat toke ini, ada beberapa kali orang yang berminat untuk beli toke saya. Macam-macam, ada yang nawar harga ratusan juta, bahkan ada yang juga sampai miliaran. Pernah dulu ada yang nawar sampai 5 miliar. Dan yang terakhir aja nih yang ada videonya yang kayak tunjukin. Ini dia lagi ngukur tokenya. Guys, di mobil saya bawa tokenya ke mobil. Lagi pada saat ukurnya 42,5. Ini gede banget. Gede lumayan. Loncat tadi juga. Iya bro, tutupnya pintunya lebih aman. Dia loncat juga di dalam mobil itu. Gua takut pak. Iya sih ya. Iya, mending ini. Mending di dalam. Mending Di di dalam dalam lebih ya. aman. Lebih Ini sih 43 sih ada. Dia itu mau beli toke kita seharga 3 miliar. Tapi yang aneh apa coba? Kita mesti bawa barangnya, tokenya ini, ke Hotel Borobudur di Jakarta. Ngapain guys? Mana ada sih kita yang punya barang? Mana ada sih kita yang punya barang, tapi kita ngebawa barangnya itu ke penjual. Ibarat kalau kita, saya kan punya showroom ya, showroom mobil. Ibarat kita kalau misalkan punya mobil nih, ada yang mau beli, nah kita capek-capek nganterin mobilnya ke yang penjualnya, kan agak aneh ya di situ ya. Di mana-mana juga yang penjual mau lihat barangnya dulu dong ke yang punya barangnya ya. Nah itu agak aneh transaksinya kan. Jadi banyak transaksi-transaksi aneh di dunia toke ini yang teman-teman mesti waspadain ya, karena itu bisa jadi penipuan. Nah makanya guys, kita sih sebagai orang yang punya logika akal sehat bisa mikir di sini. Apakah toke ini benar harga miliaran? Saya sampai saat ini belum percaya bahwa benar saya harga toke itu sampai miliaran, karena sampai sekarang belum terbukti ada transaksi yang real. Kalaupun ada yang real pasti bakal tercatat oleh pemerintahan ya. Dia bakal ahli pajaknya, ada transaksi toke, dan juga dibilang kan dijualnya sampai ke luar negeri, ekspor impor. Kalau misalkan benar sampai ke luar negeri, pasti dong ada catatannya ya.
dia ada ekspor kemana, ada di lembaga ekspor. Dia kan transaksinya kalau ekspor impor tuh pasti bakal pakai LC, tapi adakah di bank sekarang yang LC untuk transaksi pembayaran toke? Kayaknya belum ada deh sekarang guys. Nah tapi ya udah sih, saya sih penting dulu sih di sini cuma ngajak berpikir ke teman-teman bahwa toke ini beneran miliaran atau enggak, itu terserah teman-teman percaya atau enggak. Kalau misalkan bener miliaran ya alhamdulillah, saya senang banget karena saya pun kan punya toke yang besar ya. Ini kalau teman-teman ada yang mau beli silahkan, saya tantang, saya punya barangnya. Ini bisa teman-teman beli. Jadi guys, maksud video saya ini adalah mengajak teman-teman semua untuk berpikir bahwa kita ini harus selalu berpikir logika dan transaksi yang real. Kalau sekiranya ada transaksi yang aneh dan itu di luar pagar-pagar dari bisnis real yang biasa ditetapkan, itu harus hati-hati ya, karena bisa jadi itu indikasi untuk penipuan. Nah karena usaha toke ini belum real, ini benar atau enggak, jadi teman-teman buat yang lagi mau usaha toke, jangan sampai terpatok sama usaha ini doang satu biji ya. Ini jangan diutamain bisnis utama, tapi jadiin aja bisnis sampingan. Teman-teman tetap mesti punya kerjaan lain yang di luar toke ini. Oke guys, paling segitu aja pembahasan saya tentang toke ini. Mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan juga di like dan di share videonya. Siapa tahu lagi ada teman-teman yang penasaran lagi cari-cari harga toke apakah benar atau enggak sampai segitu mahalnya. Oke guys, see you.